warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, Bu. Hadir semuanya hari ini? Hadir, Bu. Ada yang hadir di Rahmadiana sepertinya. Rizky kemana? Tempat keterangan Bu. Hadir. Besok kalau ketemu teman-temannya, besok kalau nggak masuk, kalau ada apa-apa, tugas kelompoknya atau teman-teman Ya, Bu. Baik, Bu. tolong berdiri semuanya dulu. Kalau dirapikan kursinya. Berdiri hendak punya. Yang di belakang. Jadi belakang tolong duduknya di depan, di situ di depan. Belakang. Yang belakang. Pinggir belakang kamu. Ada Bu. Bapak. Duduk lagi. Sudah ada itu semuanya ada. Sekarang siapa ketuanya di sini? Mau. Sebelum kita mulai kita belajar ini, sebaiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya udah, ibu akan mengambil absen dulu ya. Ya, Bu. Dewi Asyani, ada Bu. Nesa Mayori, ada Bu. Dewi Bijanti, ada Bu. Dini Nabil Fadila, ada Bu. Julia Rahma, Ada Bu. Siska Andiani, Hadir, Bu. Aulia Octavia, Hadir, Bu. Ningsi Permatasari, Hadir, Bu. Nurul Afifah, Hadir, Bu. Ade Ilma Surya Fitri, Widya, Mutiara Indah, Hadir, Bu. Diva Pujana, Rusdi Sadeh, Ibu. Ramadiana, Hadir, Bu. Melati Kurnia, Fajri Mauta, Angga Satrio, Ibu. Adrian Wahab, Ibu. Rizky Azari, Sonia Febri, Hadir, Bu. Devi Hidayana, Hadir, Bu. Endang Kurniati, Hadir, Bu. Istania. Hadir, Bu. Berarti berdua yang nggak masuk kan? Ya, Bu. Ada yang tahu materi kita minggu lalu apa? Inflasi, Bu. Inflasi, Bu. Ada yang tahu apa itu inflasi? Baiklah, materi kita hari ini adalah permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi? Terjadi ketimpangan, masalah kelangkaan, kesenjangan sosial. Ya, benar. Dan Anibo akan menjelaskan apa itu permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi. Masalah yang timbul karena ketidakseimbangan antara sumber daya yang terbatas dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Iya. Ini banyak lagi contoh yang lain, pengangguran,
inflasi dan juga contohnya. Udah tahu kan apa itu permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi? Paham kan semuanya? Selanjutnya materi kita adalah masalah pokok ekonomi. Yang pertama, barang apa yang diproduksi, yaitu tentang bagaimana sistem ekonomi menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Contohnya tuh seperti negara agraris Indonesia lebih memilih mengkonsumsi beras daripada gandum. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya, yaitu tentang metode produksi yang digunakan, penggunaan teknologi dan organisasi produksi. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Ya. Contohnya itu petani lebih memilih traktor daripada mesin raja atau cangkul. Jadi biar memproduksi barang apanya lebih cepat. Yang ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi, yaitu tentang distribusi barang dan jasa. Bagaimana sistem ekonomi menentukan siapa yang akan mendapatkan barang dan jasa tersebut dan bagaimana pendapatan dibagi. Ada yang tahu apa itu contohnya? Ada yang tahu contohnya? Nanda, kenapa main HP? Tolong disimpan HP-nya dulu. Disimpan dulu. Tolong HP-nya disimpan dulu ya Nanda. Iya, baik Bu. Udah, Ibu mengulangi tentang distribusi barang dan jasa. Bagaimana sistem ekonomi menentukan siapa yang akan mendapatkan barang dan jasa tersebut dan bagaimana pendapatan dibagi. Contohnya itu, pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu, seperti BBM, gas, pangan atau listrik. Ada yang lagi? Dulu tahu? Udah paham semuanya sampai ini? Paham, Bu. Apa contohnya tentang itu? Siapa barang diproduksi? Masyarakat dan subsidi, Bu. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Sistem selanjutnya adalah sistem ekonomi. Yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional, yaitu tentang sistem ekonomi yang didasarkan pada tradisi dan kebiasaan. Ada yang tahu apa itu contohnya? Tradisi sistem ekonomi yang didasarkan pada tradisi dan kebiasaan. Ke pasar, Bu. Contohnya itu seperti pertanian. Petani menggunakan cangkul untuk menanam padi misalnya.
Ya, benar ada. Ada yang tahu apa contoh yang lain? Sudah tadi. Sistem bakter bisa juga ditemukan. Tahu kan? Tahu. Atau menangkap ikan di sungai dengan cara dipancing atau didaging ya. Itu nggak boleh. Ke pasar nggak, bukan tradisi, Bu. Di sana kan sistem bakter itu. Yang kedua ada sistem ekonomi kapitalis, yaitu tentang sistem ekonomi di mana sumber daya dimiliki secara pribadi dan produksi melalui pasar bebas. Yang ketiga, sistem ekonomi sosialis, yaitu tentang sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki dan mengendalikan sumber daya utama. Boleh sirkut aja ke tadi, Bu. Kadang-kadang Jangan dia ke depan. Dia nilai ke depan, Bu. Ninci duduk ke depan. Dia ngomong sendiri. Nggak mau, Pak. Boleh nyanyi di depan boleh, Pak. Nggak boleh. Orang belajar nyanyi konsep kayak semua. Diri bilang, Pak. Itu cara-cara siswa di 3 kelas. Ya, jam tungguan aja. Yang keempat ada sistem ekonomi campuran, yaitu tentang sistem ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen kapitalis dan sosialis. Ya, Bu. Iya, Bu. Ada yang tahu bagi contohnya? Tentang sistem ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen kapitalis dan sosialis. Ada yang tahu nanda contohnya? Contohnya itu pemerintah memberikan subsidi atau bantuan sosial untuk menciptakan keadilan ekonomi. Ya. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materinya selanjutnya. Contoh permasalahan ekonomi. Ada yang tahu apa itu permasalahan ekonomi? Ya, dapat bacakan sebenarnya. Ya, permasalahan ekonomi sumber daya alam manusia atau modal tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ada yang tahu apa itu contohnya? Seperti apa? Ya, contohnya seperti negara agraris memiliki lahan terbatas, sementara permintaan pangan terus-menerus meningkat. Yang kedua, pengangguran terjadi saat jumlah tenaga kerja dan bekerja lebih banyak dari lapangan kerja yang ada. Ada yang tahu contohnya? Seperti apa? Pengangguran terjadi saat jumlah tenaga kerja dan bekerja lebih banyak dari lapangan kerja yang ada. Ya, contohnya itu seperti tamatan, misalnya tamatan universitas atau lebih tamatannya banyak, tapi lapangan kerjanya sedikit. Ya, Bu.
inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Ada tahu contohnya? Yang dilakukannya? Iya, bisa jadi. Harga sembako naik itu. Tapi gaji. Ya, ya. Kok banyak kali ya pembicaraan tadi dong? Kucingnya mau keluar, Bu. Oh, tolong ya. Kucingnya mau keluar. Selanjutnya kemiskinan. Kondisi ketika seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, pendidikan, dan tempat tinggal. Ada yang tahu contoh yang lain? Misalnya keluarga miskin tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya karena keterbatasan biaya. Ya. Udah paham sampai sini semuanya? Baiklah, Ibu akan mengasih tugas kelompok. Kalian mau bagi sendiri atau Ibu yang bagi? Ibu aja, Bu. Ibu saja, Bu. Dewi Apriani, kelompok 1 ya. Kalian berapa semuanya di sini? Belum 5, Bu. Tiga sekarang, Bu. Empat kelompok aja ya. Nesa Mayori, Riri, Dini, kelompok 1, Julia, Siska, Aulia, Ningsi, kelompok 2, Nurul, Ade, Widya, Mutiara, kelompok 3. Diva, Rusdi Sadid, Rahma, Melati, kelompok 4. Sama aja Fajri, Angga, Toha, Rizky, Sonia. Betty sama Betty, Endang misalnya masuk aja ke kelompok 1, 2, 3 ya. Endang kelompok berapa Ibu? Kelompok 3 aja. Kelompok 3 ya. Ibu Rizky nggak hadir, Bu. Rizky nggak hadir. Dia kelompoknya aja, Bu. Iya, soalnya cuma 2. Jadi baru
Kamu jongkok ya. Yang lain jangan main HP. Siapa yang mau sambil duluan? Baiklah kami akan menjawab pertanyaan dari ibu yang sederhana, maka kelebihan dan kekurangan dari pembahasan dalam kelebihannya pertama inovasi, kekurangannya adalah sekian, terima kasih. Terima kasih Nanda. Satu dari Ibu. Coba lagi satu. Gitu.
5 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa kelebihan sistem ekonomi pasar dalam mengatasi permasalahan ekonomi? Sistem ekonomi pasar memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan dalam mengatasi masalah. Di sisi kelebihan, sistem ini mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien karena harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Saingan yang sehat mendorong inovasi, peningkatan kualitas barang dan jasa, serta efisiensi produk. Baiklah. Nomor 2, menurut Anda sistem ekonomi mana yang paling cocok untuk Indonesia serta apakah alasannya? Menurut saya, sistem ekonomi yang paling cocok untuk Indonesia adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ini merupakan perpaduan antara kebebasan pasar dan peran aktif pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi. Sebagai negara yang memiliki keragaman sosial, budaya, serta tingkat pembangunan yang belum merata, Indonesia membutuhkan sistem yang fleksibel namun tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Terima kasih Baiklah, saya sebagai kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kita sebagai menurut Ananda, apa kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi pasar dalam mengatasi masalah ekonomi? Ada beberapa kelebihannya. Yang pertama, efisiensi inovasi sumber daya. Yang kedua, ada mendorong inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, ada kebebasan konsumen dan pemilihan. Yang keempat, ada peningkatan ada juga beberapa kekurangan sistem ekonomi pasar dan yang yang kedua, eksploitasi tenaga kerja. Yang ketiga, kegagalan pasar atau market value. Yang keempat, ada fokus sistem ekonomi masih memiliki keunggulan dalam mendorong efisien dan inovasi. Permasalahan ekonomi seperti kesenjangan pendapatan dan yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sistem ekonomi mana yang paling cocok untuk Indonesia serta aplikasi alasannya. Menurut kelompok kami, alasan sistem ekonomi yang untuk sistem ekonomi campuran yang paling cocok untuk Indonesia. Karena yang pertama sesuai dengan nilai usaha dan yang kedua ada mekanisme ekonomi pasar yang ketiga ada Selanjutnya, apakah Anda berperan semuanya bersama dari yang lagi? Ada yang mau ngasih kesimpulan tentang materi kita dari pertama ya Bu, saya Bu. Jadi kesimpulan yang saya kasih permasalahan ekonomi itu terjadi karena kesenjangan sosial Bu, makanya itu bisa terjadi. Ya Bu. Ya, Jadi karena kesimpulannya permasalahan ekonomi timbul karena pertumbuhan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya terbatas. Adapun sistem ekonomi utama yang tradisional ada jumlahnya dan campuran Bu. ya, terima kasih Anda. Ibu akan mengenai kesimpulan hari ini. Permasalahan ekonomi timbul karena kebutuhan manusia tidak terbatas.
dihadirkan oleh pemerintah. Apa campuran ekonomi untuk pencapaian pendidikan dasar. Kesimpulan ini adalah Depan semuanya, sampai sini materi kita hari ini. Kita lanjut minggu depannya adalah tolong baca ya materinya minggu ini. Dan kita masuk minggu depan lagi ya baca. Ujian enggak, kita masuk lagi ke minggu depan. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Kalau ada yang salah kata Ibu, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.